Semangat pagi! Pagi. Semangat pagi! Pagi. Hello everyone, today I present you my presentations about the best way to deliver wow service. I will present my presentation in two languages, first in English and Bahasa. But before I present my presentation, let me introduce myself. I'm Calvin. I was born at Medan, September 10, 1990. Now I work as Post Shop Pekanbaru. Before, I worked as Best Sumbaktan from 2012 until 2014. I'm active at many social media, at Path, Instagram, and you can contact me also at Line, BBM, and of course by phone. When I work as Best Sumbaktan, I have so many achievements. First is I'm the best at regional Sumbaktan, and I'm the best at area Sumatra, and I representing Sumatra at Best CS Nasional 2014 at Jakarta. Ketika saya bekerja sebagai FOS, saya memiliki ideologi. Tentu, ideologi dalam bekerja. Ideologi itu berlandaskan Telkomsel Way. I should have grit, integrity, respect, enthusiasm, loyalty, and totality dalam bekerja. Dan terutama adalah solid, speed, smart dalam bekerja. Oleh karena itu, saya memiliki ideologi yang saya sebut LTE. Apa itu LTE? LTE itu adalah Learn, Try, and Educate. Apa itu Learn? Learn itu adalah segala sesuatu permasalahan, komplain, ataupun case yang masuk ke saya. Saya selalu berpikir, kenapa sih hal ini mesti masuk ke saya? Kenapa sih hal ini tidak diselesaikan saja di front office? Kenapa harus menuju ke FOS yang belakang? Lalu saya berusaha explore, mencari solusi yang ada. Saya beri satu contoh kasus yang ada. Pada waktu itu sering sekali saya mendapatkan CS ke belakang untuk bertanya, kenapa sih Android tidak bisa SMS ke nomor ADN tertentu seperti 3636 ataupun ADN yang lain? Saya berpikir 3636 ini kan untuk aktivasi flash. Kalau bisa aktivasi flash langsung di depan, itu kan merupakan suatu revenue buat Telkomsel. Karena saya tahu 33% revenue itu adalah pendapatan dari broadband. Itu merupakan salah satu masterpiece Telkomsel. Saya berpikir, oke, kalau saya dapat solusinya, CS bisa langsung aktivasi di depan, tentu pemasukannya cepat juga buat Telkomsel. Lalu saya explore, akhirnya saya ketemu caranya. Dan saya berpikir, you never try, you never know. Untuk apa sih ketemu solusi tapi kalau nggak pernah dicoba dan tidak pernah diimplementasikan? Tentu saya mencoba, bisa nggak sih solusi ini digunakan atau tidak? Apabila tidak, ya tentu saya harus melakukan learn lagi, belajar lagi lebih dalam. Dan try, dan sukses. Lalu saya akan mengeducatekannya ke customer service saya yang di depan. Sehingga mereka bisa men-solvekan masalah tersebut di depan. Sehingga tidak perlu ke back office bertanya kembali. Dan ya boleh customer service ke belakang dan bertanya. Tentu mereka bertanya akan tentang hal-hal baru, case-case baru yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya. Dan itu akan menjadi sumber pembelajaran buat saya. Saya percaya dengan LTE ini akan membawa kita menuju satu tujuan kita, yaitu Wow Service 2015 Telkomsel. Ketika saya bekerja sebagai Post Shop Pekanbaru, saya memiliki beberapa improvement yang saya kembangkan sendiri. Yang pertama itu adalah modul. Apa itu modul? Itu segala rangkuman dari LTE yang saya lakukan, saya rangkumkan menjadi satu cara yang saya sebarkan kepada CS-CS saya. Pertama, bisa kita lihat di layar, modul yang saya bikin ini ketika tidak bisa SMS Android, dari handphone Android ke nomor ADN tertentu, saya mencari penyebabnya. Oh, ternyata ada di application manager. Terkadang di beberapa handphone itu settingannya ada salah di sini. Lalu saya application manager, saya menuju ke messages, dan saya bisa lihat ternyata di sini ada allow as never allow. Dan ketika saya mencoba, saya try, kebetulan handphone saya sudah always allow sebelumnya, saya bikin ke never allow. Dan saya coba SMS ke 3636 UL spasi info, ternyata itu gagal. Dan saya berpikir, oh ternyata ini penyebabnya tidak bisa SMS ke nomor ADN tertentu. Sehingga ternyata saya bisa loh menyelesaikan masalah ini di depan. Selanjutnya di slide saya, yang kedua improvement yang saya bikin itu adalah sharing. Saya sering sekali melakukan sharing dengan customer service saya. Terkadang ketika pagi, briefing pagi, ketika pulang, ataupun saya sengaja membuat acara sharing session dengan mereka. Bukan hanya saya yang memberi ilmu, memberi knowledge kepada mereka, dan tentu mereka juga memberikan
oh ada case kayak gini loh Vin, kayak begini loh yang sedang ngetrend, saya pernah alamin, sehingga itu akan menjadi bahan LTE buat saya. Dan saya juga melakukan sharing dengan divisi lain seperti BES ataupun ada sales yang sering memberikan produk-produk, sehingga saya membutuhkan pengetahuan lebih mengenai hal tersebut. Dengan BES saya sering melakukan kontak via line, BBM, ataupun saya mengunjungi ke kantor regional untuk mendapatkan ilmu dari mereka. Selanjutnya, saya tidak selalu berada di kantor setiap saat. Terkadang saya pergi ke kantor gubernur, Telkom, dan BP2T. Ini salah satu bukti saya mengunjungi BP2T. Saya di situ saya memberikan edukasi mengenai produk Telkomsel, mengenai roaming, mengenai paket flash. Karena saya tahu bapak-bapak yang berada di bapak-bapak ibu-ibu yang berada di BP2T ini menggunakan smartphone. Sedangkan ketika saya presentasi, ada dari mereka yang mengaku saya nggak tahu loh guna smartphone-nya apa. Apa sih? Saya rasa handphone seperti handphone biasa. Dan saya mengedukasi mereka, Pak, kalau smartphone Bapak nih, apabila Bapak menggunakan pakai internet, itu akan lebih jauh berguna, Pak. Misal Bapak tersesat, Bapak bisa menggunakan GPS-nya, Pak, dengan berbasis internet. Bapak juga bisa berkomunikasi dengan anak Bapak yang mana tahu sedang berkuliah di luar, sehingga Bapak bisa berkomunikasi via line, BBM, ataupun Bapak bisa melalui Skype, sehingga Bapak bisa melakukan video call dengan anak Bapak. Selanjutnya, yang paling terakhir adalah logbook. Logbook ini adalah rangkuman dari tiket ataupun case-case yang masuk ke saya berasal dari CS. CS tidak bisa menyelesaikan masalah sehingga akan meneruskan dalam bentuk tiket ke saya. Dan saya merangkumnya dalam bentuk logbook yang ada sehingga saya bisa tahu jumlah tiket per bulan saya berapa, jumlah top case-nya berapa, dan yang paling penting adalah top cases-nya. Karena saya berpikir top cases ini pasti bisa saya menemukan jalan cerahnya untuk menyelesaikannya, sehingga saya bisa melakukan LTE dengan logbook ini. Dan ketika saya bekerja, saya memiliki satu quote, don't only chase for a good result, but chase for a good process, because good process never betray the result. Saya Kelvin, saya bangga menjadi host Pekanbaru. Semangat pagi! Pagi! Terima kasih.